Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 2310116220030, kelas A1, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi atau website yang saya gunakan sebagai media pembelajaran, yaitu Kahoot. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi atau website ini. Jadi, aplikasi yang saya gunakan ini adalah Kahoot. Nah, di mana Kahoot ini tuh adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan pengguna dari segala usia untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Nah, platform ini tuh dirancang untuk membuat kuis, survei, dan diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara langsung. Kahoot ini tuh dapat digunakan dalam berbagai konteks pendidikan dan pelatihan, termasuk kelas, rapat, dan kegiatan keluarga. Dengan fitur-fitur seperti permainan, tanya jawab, kemudian evaluasi formatif, dan kompetisi, Kahoot bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, saya mengambil atau memilih salah satu aplikasi pembelajaran ini, di mana memudahkan dan memberikan pemahaman yang lebih banyak begitu. Baik, langsung saja kita ke tutorial menggunakan aplikasi atau website ini, di mana di sana saya akan menjelaskan bagaimana membuat akunnya, kemudian bagaimana membuat pertanyaan atau kuisnya begitu. Ayo kita langsung ke sana. Baik, langsung saja kita mulai tutorial bagaimana menggunakan aplikasi atau website Kahoot ini. Jadi di aplikasi juga ada, bisa di-download di HP kalian, tetapi juga bisa di web melalui laptop seperti ini. Kalau melalui laptop seperti ini, kita klik saja di pencarian. Di pencarian ini Kahoot. Nah, sudah ada muncul logonya seperti ini ya. Kemudian kita klik dan akan langsung menuju ke websitenya. Kita klik juga ini. Dan kemudian ini sudah ada nih layar Kahootnya. Nah, karena kan ini masih bahasa Inggris ya, jadi kita ubah dulu di bagian sini. Kita pilih sesuai bahasa kita. Misalnya bahasa Indonesia atau yang bisa bahasa Portugis, bisa dipilih bahasa Portugis. Nah, tetapi karena kita bahasa Indonesia ya dari jurusan itu, maka kita akan memilih bahasa Indonesia ini. Nah, sudah berubah kan menjadi bahasa Indonesia? Nah, kemudian kita klik yang bagian bawah sini, Kahoot. Karena kita kan belum ada akunnya. Dan di sini sudah terlihat berandanya. Karena kita tidak memiliki akun, jadi kita harus membuatnya. Kita klik dulu bagian masuk sini. Iya. Nah, tampilannya kan seperti ini kan. Kemudian jika ingin cepat, kita langsung saja masuknya melalui akun Google kita. Ini. Kemudian ikuti aja terus alurnya. Ini masih proses login. Oke, kita percepat, kita skip aja yang ini. Nah, ini mulai lagi proses. Nah, ini sudah. Akun kita sudah dibuat. Nah, kita kan sudah membuat akun ya. Jadi kita langsung saja bagaimana kita membuat media pembelajaran atau soal di Kahoot ini. Pertama kita pencet dulu ini, buat. Kemudian kita klik Kahoot. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita akan memilih kanvas kosong karena kita baru membuat soalnya kan. Nah, di sini ada muncul ya, di sini ada mulai tulis soal. Nih, batasnya itu 120 kata saja. Tidak boleh lebih daripada itu.
kita misal sebuah pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada jawabannya juga. Kita klik misalnya 1 jawabannya. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 3. Di sini 4. Nah, di sini juga kalian bisa upload foto atau foto untuk sebuah pertanyaan kita. Dan di sini juga kita bisa mengubah menjadi bot. Misalnya, tuh, kita ubah menjadi ini juga bisa. Kita ini juga bisa. Bahkan di sini banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ada huruf-huruf sebis kayak gini, ada ya banyak lah. Nah, kemudian kita pilih jawaban yang benar yang mana. Nih, karena kita kan yang membuat soal ya. Anggap yang ini. Oke, sudah. Nah, itu bisa diatur batas waktunya berapa detik. Misalnya mau 10 detik aja satu pertanyaan bisa. Kemudian standar poinnya bisa kita ubah juga di sini. Dan di sini juga kita bisa menambahkan tambahan lebih banyak soal jawaban. Nih, soal jawabannya kan lebih banyak ya, di sini ada 6. Nah, kemudian selain ini ada juga nih yang di bagian sini kita pencet. Nih, ada pilihan-pilihan bagaimana soal-soal yang ingin kita buat tersebut. Karena kita tidak premium ya, jadi hanya 2 yang tersedia di sini, ada kuis atau yang ini benar atau salah. Nih, kita pencet benar atau salah ini. Nah, di sini hanya ada 2 opsi ya, pilihan benar atau salah. Gitu, di sini sama juga yang tadi, ada pecatan unggah file juga. Ini bisa kita gunakan untuk mengupload foto-foto yang ingin kita upload di sini. Nah, kemudian jika ingin membuat judul, kalian pencet saja yang paling atas ini, masukkan judul. Nah, misalnya kuis bahasa Indonesia. Nah, batasnya juga ada di sini, 75 kata lah, 74. Di sini juga ada deskripsi bagaimana penjelasan kita mengenai kuis kita, begitu. Nah, setelah sudah kita pencet selesai. Nah, dan tinggal pencet ini aja. Sebentar kita simpan, maka akan memprosesnya. Nah, sebentar. Di sini kita akan menunggu lumayan lama, tergantung jaringan kalian seperti apa, apakah cepat atau tidaknya seperti itu. Nah, jika sudah tersimpan akan muncul seperti ini. Nih, kita pencet aja ya. Nah, kita buat. Nah, ini dia. Ini adalah pin untuk login ke permainan atau kuis ini. Ini ada juga kodenya, juga bisa dipakai. Ini untuk link yang nanti akan di-share ke peserta didik. Di sini juga bisa memasukkan undangan kepada mahasiswanya, gitu. Nanti untuk pin ini akan dimasukkan di awal tadi. Ada kan? Coba kita cari kahwat. Nah, pin tadi akan dimasukkan di sini. Kemudian peserta didik pun jadinya bisa langsung login untuk menjawab soal-soal tadi. Nah, jadi itu adalah tutorial bagaimana menggunakan website atau aplikasi KHT, itu media pembelajaran berbasis permainan.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.